Meski sekilas terlihat seperti jimat, Raja punya perbedaan khusus. Menurut Raden, salah seorang para psikolog yang berhasil kami temui, Raja punya ciri khas tulisan yang berupa simbol, huruf, dan angka. Sedangkan jimat biasanya berbentuk barang mati yang konon punya energi goib tertentu. Bahkan, Raja tak hanya dikenal di Indonesia saja. Huruf yang dituliskan juga tak melulu tulisan Arab. Ada juga yang tulisan Sanskerta, ada juga bahkan yang tulisan ini cuma dipahami sama orang-orang tertentu. Dan ini kembali lagi di mana rajaan ini berasal. Itu menentukan kemana arahnya rajaan ini akan dituliskan. Dan bahkan rajaan ini bukan hanya di Indonesia saja. Ini rajaan dipakai di setiap negara, itu biasanya ada rajaan tertentu. Contohnya ini rajaan yang ada di negeri Cina. Itu ada rajaan tertentu yang digambarkan, dan juga ada juga mungkin bisa kita lihat di sini ada yang dari Thailand. Itu rajaannya itu membentuk pola yang indah, membentuk sistematis yang indah. Mereka membuat sebuah gambaran yang mempunyai filosofi tentang apa maksud dan tujuan raja ini dibuat. Menurut penuturan Raden, raja bisa saja diturunkan melalui pemberian orang tua. Namun ada pula seseorang yang sengaja berguru untuk membuat atau mendapatkan sebuah raja. Mereka diajarkan arti dari setiap simbol, angka, ataupun huruf yang akan digunakan. Sehingga mereka dapat membuat raja sesuai tujuannya masing-masing. Mereka itu mengajarkan suatu keilmuan hikmah yang di dalamnya itu ada pelajaran tentang perhitungan ataupun pengumpulan angka ataupun huruf yang menjadi sebuah simbol-simbol tertentu yang akan digunakan pada banyak orang ataupun dirinya sendiri. Raja pun dapat ditulis di berbagai macam media. Yang paling lazim ialah pada secari kertas atau kain. Biasanya kertas tersebut akan ditempel pada dinding rumah. Namun ada pula yang sengaja membuat raja dengan melukiskan di kulit badan. Ada yang menggunakan seperti lempengan ataupun timah hitam. Ada juga yang menggunakan bahan dari kuningan juga. Di belakang ini ada terlihat. Terus banyak juga yang menggunakan kayu, ada menggunakan macam-macam benda bisa digunakan sebagai bahan untuk dituliskannya rajahan. Tapi kembali lagi ada pakem-pakem dan seperti pakem tertentu yang tidak bisa dirubah dari setiap rajaan yang ada di daerah-daerah. Lebih lanjut, Raden juga menyebut ada tata cara tersendiri sebelum menulis sebuah raja. Dari berpuasa dalam jangka waktu tertentu sampai meletakkan sebuah anggota tubuh pada posisi yang khusus. Raden sendiri menolak untuk mempraktekkan hal tersebut. Hanya saja dia menegaskan bahwa jika ada langkah yang salah, maka keseluruhan proses harus diulang dari awal. Jadi jika dia tidak bisa menahan nafasnya sampai selesai, dia harus mengulang lagi dari awal. Jadi memang dipersiapkan dengan mental yang kuat dan orang-orang tertentu yang sudah membiasa mengerjakan rajaan ini sendiri. Tetapi Raden mengingatkan bahwa kepemilikan raja bisa mengundang resiko yang berbahaya. Raja seolah menjadi media pancingan bagi energi-energi goib dari luar untuk masuk ke pemilik raja. Dia melihat ada satu sumber yang sudah kita percaya. Makanya bangsa-bangsa jin ini memakan kepercayaan manusia tadi. Ketakutannya, kepercayaannya. Itu akan dimakan oleh bangsa jin, dan bangsa jin lebih banyak lagi akan mendatang kepada kita. Bahkan menurut Raden, keberadaan raja seharusnya dimusnahkan atau dibakar saja. Jika merasa tidak mampu, bisa juga meminta pertolongan mereka yang paham. Lebih baik dimusnahkan, cari orang tertentu yang memang paham tentang bagaimana cara memusnahkannya. Bisa dengan cara dibakar, bisa dengan cara, tapi kembali lagi di saat kita membakar benda yang memang dianggap bertuah ini, terus ini bisa mendatangkan sebuah keburukan kepada kita,
itu harus ada sebuah keimanan yang kuat agar tidak ada godaan-godaan ataupun serangan dari energi negatif untuk mengganggu kita.